Indonesia? IPS. Oh, IPS sama bahasa Indonesia. Ada matematika hari ini. Sama BK. Olahraga sama BK. Kalau Irfan belajar apa dari Irfan sekolah? MTK, olahraga, IPS, sama bahasa Indonesia. Matematika, olahraga, IPS. Oke. Kalau yang matematikanya ada PR kan? Nah, Nggak ada. Sampai mana? Sudah sampai Pitagoras. iya. Oke, berarti sama materi yang kita bahas hari ini ya. Kalau Tirta? Belajar IPS, kok yang kita anak sama Indo Sama bahasa Indonesia. Kalau matematikanya materinya udah sampai mana? sampai lingkaran itu apa sih namanya? Oh, sudah nyampe lingkaran. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti minggu depan kita bahas lingkaran ya. Jadi ini pertemuan kedua untuk teorema Pitagoras. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, jadi mungkin kalau secara konsep teorema Pitagoras itu apa kemarin? Teorema Pitagoras itu apa sih sebenarnya? Jumlah kuadrat apa? Ada yang masih ingat? Jumlah kuadrat sisi miring Iya. dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Iya, jadi sisi miring dikuadratin sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak ya. Oke, jadi kalau hari ini itu kita akan belajar triple Pitagoras, kemudian aplikasi teorema Pitagoras sama perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya sudah dikerjakan tes yang ini? Nomor satu. Sudah? Oke, nomor 1 sudah ketemu ya? Oke, apa sih triple Pitagoras ini? Nah, jadi kalau kita perhatikan misalnya di sini kakak punya sebuah segitiga siku-siku, ya. Nah, segitiga siku-siku ini ada sisinya, ada sisi A, ada sisi B, dan ada sisi C. Kalau Pitagoras itu kan bunyinya kayak gini. Jadi tadi apa? Sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat, ya. Jadi jumlah sisi tegaknya. Atau kalau yang ditanya A kuadrat itu bisa kita cari dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau kalau yang ditanya B kuadrat bisa dicari dengan C kuadrat min A kuadrat, ya. Tapi intinya ada di sini. Jadi triple Pitagoras itu dia harus memenuhi teorema Pitagoras ya. Oke, contohnya seperti soal misalnya soal di awal tadi ya. Jadi soal di awal itu di bawah ini ya, manakah yang merupakan apa? Jadi di bawah ini manakah yang merupakan ukuran untuk segitiga siku-siku ya. Kita lihat. Jadi yang pertama, itu ada sisinya 3, 4, 5. Yang kedua itu sisinya 5, 12, 13. Yang ketiga sisinya berapa? 8, 15, 17. Yang keempat 6, 14, 18. Nah, kita disuruh cari manakah yang membentuk segitiga siku-siku. Ya, yang membentuk segitiga siku-siku. Ya. Jadi kita tahu dia membentuk segitiga siku-siku itu kalau memenuhi Pitagoras ini tadi. Ya, kira-kira yang nomor 1 ini siku-siku apa enggak? Yang 3, 4, 5 siku-siku? Oke, jadi ini siku-siku. Ya, kenapa bisa siku-siku? Coba kita masukin nilainya. Berarti yang jadi C atau yang jadi sisi miring di sini sisi yang paling panjang biasanya ya. 3, 4, dan 5. Yang paling panjang berapa? 5. Berarti 5 kuadrat ini pasti sama nilainya dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, berarti berapa nih? 25 sama dengan 9 tambah 16. iya, tambah 16. Berapa? Berarti sama ya? 25
oh berarti benar nih. Yang pertama siku-siku, ya. Oke, kemudian yang kedua siku-siku atau enggak? 5, 12, 13. Siku-siku atau tidak, Ivan? Siku-siku. Siku-siku. Tirta? Siku-siku ya. Yang sisi miringnya yang mana? 13. Iya, sisi miringnya ini 13 ya. Boleh nih kita cek. Berarti 13 kuadrat ya, itu nilainya pasti sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti 13 kuadrat itu berapa? 169. 5 kuadrat berapa? 25. 12 kuadrat 144. Berarti sama nggak nilainya nih? 25 tambah 144 sama ya, 16. Sama-sama bernilai 169 ya. Jadi ini juga segitiga siku-siku ya. Ini juga sama tadi ya, yang satu siku-siku. Yang ketiga siku-siku atau tidak ya? 8, 15, 17 siku-siku. Oke, coba kita cek. 7, kalau Irfan siku-siku atau enggak yang ketiga? Belum itu. Belum hitung. Kalau Tirta? Udah hitung? Pasti siku-siku soalnya Kenapa pasti siku-siku? di jawabannya apa namanya? Di jawabannya 1 sama 2. Kalau 1 sama 2 sama, pasti jawabannya 3 gitu. Oh oke, boleh. Karena soalnya pilihan ganda, jadi ditebak dari opsi pilihannya boleh juga. Atau misalnya kalau kurang yakin nih, pengen ngecek lagi ya, berarti sudah pasti sisi miringnya itu adalah sisi terpanjang ya. Berarti 17 kuadrat itu pasti nilainya sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa? 289 ya. 64 ditambah 225. Berapa nih? 289 ya. Oh, ternyata sama nih. 9 Kak. 5 itu 5. Oh iya. Nah, ya. Ternyata sama. Berarti benar nih kalau dia siku ya. Terus yang keempat, siku-siku atau tidak? Tidak. 6, 14, 18. Nah, coba kita cek ya. Sisi miringnya itu pasti yang paling panjang ya. Berarti 18 kuadrat. Apakah nilainya sama dengan 6 kuadrat tambah 14 kuadrat? 18 kuadrat itu berapa? Nanti cek. Berapa 18 kuadrat? 324 ya. 6 kuadrat berapa? 36 ditambah 14 kuadrat berapa sih? 196. 196 ditambah 36 berarti ini 232 ya. 232 ini 324 berarti kan nggak sama. Ini tandanya lebih besar. Nah, kalau lebih besar itu dia segitiga apa? Iya, kalau lebih besar ini berarti dia segitiga tumpul namanya, ya. Nah, jadi sebenarnya dari panjang sisi, ya, itu kita bisa nentuin suatu segitiga, ya. Mungkin sambil kita ingat materi yang di awal, gimana kemarin kalau dia bentuknya kayak gini, ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu berarti segitiganya siku ya. Kalau kakak punya C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat berarti segitiganya apa? Tumpul. Iya, segitiganya segitiga tumpul. Kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat berarti segitiganya lancip. Ya. Oke. Yang nomor 2 ada yang ketemu jawabannya. Oke, coba kita lihat. Atau mungkin sebelum ke nomor 2 bisa dilihat di soal yang bagian 1. Nah, ayo coba di soal bagian 1 itu nyari panjang X ya. Jadi ada 5 soal di situ. Nah, boleh dikerjakan mungkin 2 atau 3
Tapi kalau di sekolah, Kesia sering ketemu sama Irfan, nggak pernah dengar. Enggak tahu. Beda kelas kayaknya ya. Kalau Kesia kelas A. A. Kalau Irfan kelas H. Oh H. Ini A, ini H. Nah, jadi yang bagian satu itu ngerjainnya semua pakai Pitagoras ya. Jadi di situ ada yang ditanya sisi miring, ada yang ditanya sisi tegaknya. Sisi tegak itu sama aja kayak sisi siku-sikunya ya. Boleh tuh dicari. Nomor berapa aja Kak? Nomor 1, terus nomor 2 boleh. Oke, coba kita bahas ya. Yang nomor 1 ketemu berapa jawabannya? 25. 25. Sama? Tirta ketemu 25? Oke, karena ini yang ditanyakan adalah sisi miringnya, ya kan? Sisi miring, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang ini, yang jumlah kuadratnya sama dengan kuadrat sisi miring. Berarti berapa nih? X kuadrat itu berarti sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat ya. Berarti berapa? X kuadrat sama dengan 24 kali 24 berapa? 676. Hah? 676. 600 5. 576 6. ya. 7 kuadrat 49. 49. Kalau kita jumlahin ini hasilnya 625. 625. Nah, biasanya kan kita kesulitan nih cari 625 itu akar berapa ya? Nah, sebenarnya kalian bisa cek dari satuannya. Nah, kalau satuannya itu 5, sudah pasti dia itu akar dari 5, 15, 25. Pokoknya kelipatan yang belakangnya 5 ya, satuannya 5. Kalau 5 kan nggak mungkin. Kalau 5 kan 25 aja. Kalau 15 itu berapa? 225. Nah, berarti kalau 625 itu akar dari 25 ya. Jadi di bawah ditulis akar dari 625 itu adalah 25 ya. Jadi panjangnya C itu adalah 25. C panjangnya X ya. Terus yang nomor 2, kalau nomor 2 itu berapa ketemunya? 17. 17. Tirta ketemu berapa? 17 juga ya. Jadi nomor 2 itu serupa dengan nomor 1 ya. Jadi sama-sama ditanyakan sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, kita coba yang baru ya, yang beda. Soal nomor 3. Kalau nomor 3 di sini yang ditanya apanya? Sisi tegaknya ya, sisi tegaknya atau salah satu sisi siku-sikunya. Berarti karena ditanya sisi tegak, berarti X kuadrat sama dengan 13. sisi miring ya. Berarti kan sisi miringnya dari mana tahu yang miring itu 13 atau 12? Siku-siku. Iya, lihat, boleh dilihat tanda siku-sikunya atau bisa kalian ingat aja sisi miring itu biasanya sisi yang paling panjang ya. Nah, berarti ini jadinya 13 kuadrat ditambah apa dikurang? Iya, dikurang 12 kuadrat ya. Berarti X kuadrat sama dengan 13 kali 13 169, 12 kali 12 144. Kalau dikurangi berapa nih dia? 25. Berarti X sama dengan akar dari 25, berarti X sama dengan ya. Oke. Nah, nanti untuk yang bagi nomor 4 dan 5 itu dia sejenis ya. Jadi yang ditanya itu sisi tegaknya. Nah, nanti bisa dikerjakan. Nah, sekarang kita coba ke berarti yang materi ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita coba ke aplikasi teorema Pitagoras. Nah, biasanya aplikasi teorema Pitagoras ini bentuknya soal cerita biasanya ya. Biasanya bentuknya soal cerita. Atau bisa juga kayak soal bagian 2
juga bisa pakai aplikasi ini ya, Pythagoras. Nah, atau mungkin kita ke bagian 4 langsung ya, yang sebuah kapal berlayar. Jadi kalau aplikasi teorema Pythagoras tadi soalnya bentuk cerita ya, coba ke bentuk bagian 4 dulu. Ini mau difoto apa langsung hapus saja? Hapus saja ya. Soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi ada sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Nah, biasanya kalau barat itu kiri atau kanan dia gambarnya? Kalau utara kiri atau kanan? Atau kan biasanya kan begini kalau arah mata angin kan, atas itu biasanya apa? Utara, selatan. Berarti iya, kirinya barat, timur gitu kan. Berarti karena dia bilang ke arah barat, jadi dia ke arah barat sejauh berapa? Sejauh 75 km. Terus oh sorry, salah lihat. Oke, jadi ke baratnya, nah ini ya, sebuah kapal berlayar 100 km ke arah barat, ya, berarti 100 nih di sini. Oke, di sini 100. Terus dia bilang apa lagi? Kemudian berbelok ke arah selatan. Nah, berarti dia ke bawah nih ya, ke arah selatan sejauh berapa? 75, ya. Nah, yang ditanya jarak terpendek. Nah, kalau kitanya hitung 100 tambah 75 itu kan terpanjang namanya ya, 175. Berarti jarak terpendek itu maksudnya yang ini nih. Nah, berarti ini kita bisa pakai apa? Bisa pakai teorema Pythagoras untuk mencari panjangnya si ini. Ya, jadi boleh kita kasih nama x. Berarti sama kayak tadi, ya. X kuadrat itu sama dengan akar dari
kuadrat ditambah 75 kuadrat. Nah, berapa nih? 100 kali 100 10.000. Nah, ya, 10.000. 75 kali 75 berapa? 5.625 ya. Jadi ini 5.625. Berarti berapa nih? Jadinya 15.000 ya, jadinya 15.625. Ingat tadi kalau 5 belakangnya itu berarti kelipatan 5. Kalau 25 kan nggak mungkin. Berarti berapa? Besar dia memangnya. Jadi ini angka dari 125 ya. Jadi jarak terpendeknya itu adalah 125 kilometer. Ini boleh jawab di sini nggak? Boleh di itu kertasnya boleh direct ya, boleh dijawab. Nah, jadi soal aplikasi trigonometri kayak itu biasanya